Halo pemirsa, masih di program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih sama Tevita sebagai Mojang Pinilih Jawa Barat 2023. Tadi sudah diceritakan ya Tevita bagaimana prosesnya sampai pada akhirnya menjadi seorang Mojang Pinilih Jawa Barat 2023. Dari proses penyeleksian, karantina, grand final ini luar biasa sekali gitu ya, prosesnya panjang banget. Tadi juga sempat di penyeleksian itu ada unjuk kabisa. Nah ini kalau dari Tevita sendiri pas unjuk kabisa itu menunjukkan skill apa tuh Teh? Iya, jadi kemarin saya dan Bang Luhur, perwakilan dari Kabupaten Bekasi itu menunjukkan salah satu upacara adat yang ada di daerah pesisir karena kita ketahui bahwa Jawa Barat juga punya banyak daerah pesisir ya Kak ya. Ada Kabupaten Bekasi, ada Pangandaran, Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu upacara adat namanya tuh Sedekah Bumi. Yang mana Sedekah Bumi ini adalah upacara yang dilakukan untuk sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang didapat gitu. Nah, setelah itu dilanjut dengan nari yang juga kita tarikan saat grand final Abang Po tahun 2020 kayak gitu. Jadi memang harus ada identik dari yang ditunjukkan itu ya, dan Tevita ngambilnya itu upacara sedekah bumi. Iya, betul. Dan juga nari apa kalau di Kabupaten Bekasi itu apa ya? Narinya tuh namanya apa ya? Sebetulnya untuk tariannya tuh nggak ada yang spesifik karena memang kan setiap pemilihan Abang Po tuh kita selalu punya tarian baru. Nah, tapi mungkin khas adalah kita sebutnya dengan nandak. Oh iya, tari nandak ya. Kayaknya kalau mungkin warga Kabupaten Bekasi udah nggak asing tuh nandak-nandak yang biasanya kayak ditampilin sama Abang Po Kabupaten Bekasinya gitu ya. Nah tapi ini kan Mojang Jajaka gitu, tapi ada bahasa-bahasa khusus gak sih yang mungkin harus dikuasai dari para Mojang dan juga Jajaka, kayak misalkan mungkin kalau Jawa Barat itu identik dengan bahasa Sunda mungkin. Nah itu ada nggak bahasa-bahasa yang memang harus dikuasai itu? Betul, ada Kak pastinya. Jadi kita memang selain harus mahir berbahasa Indonesia, kita juga dituntut untuk bisa berbahasa asing dan juga berbahasa Sunda. Sebenarnya untuk bahasa asingnya sendiri kita nggak dipatok harus bahasa apa, tapi memang mostly kebanyakan di bahasa Inggris untuk penggunaannya. Lalu untuk bahasa Sunda itu beberapa kali memang kita harus menggunakan bahasa Sunda bahkan saat ujian di awal. Jadi kita tuh pas technical meeting ada ujian tulis. Ujian tulisnya tuh salah satunya adalah membaca aksara Sunda gitu. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi minimal 3 bahasa itu dikuasai sih untuk mengikuti Mojang Jajaka Jawa Barat ini. Dan tapi saya pribadi pun masih belajar untuk bahasa Sunda karena memang di Kabupaten Bekasi sendiri kan kita tidak biasa menggunakan bahasa Sunda ya. Dengan budaya Betawinya yang lebih mendominasi di Kabupaten Bekasi. Jadi saya pribadi pun untuk bahasa Sunda khususnya masih belajar banget dengan teman-teman yang lain gitu. Baik, memang ada beberapa bahasa yang memang harus dikuasai sebagai Mojang tadi ya, ada bahasa internasionalnya gitu ya, bahasa Sunda gitu ya, khususnya kalau di Jawa Barat gitu ya. Baik, nah ini menarik sekali sih, tapi dalam penyeleksian ini nih Tevita, apa sih proses yang paling susah atau proses yang merasa bahwa punya effort yang tinggi gitu? Di proses apa? Karantina kah atau penyeleksian pembuatan esai kah atau apa? Pastinya di proses karantina. Karena dengan timeline yang singkat, kita harus melakukan berbagai kegiatan, agenda yang cukup padat gitu Kak. Dan di situ kita juga di-challenge gimana caranya kita tetap on point, tetap fresh, tetap grooming, tetap ready kapanpun, dimanapun gitu ya. Bener-bener kita fokus sama kegiatan, kita nggak bisa mikirin yang lain. Jadi di situ benar-benar dituntut gimana cara kita emang udah harus siap untuk berkompetisi sih Kak gitu. Ditambah lagi dengan saat karantina itu kan kita juga ngelihat kompetitor-kompetitor kita kan. Kalau saat ngerjain esai itu kita masing-masing di kota kabupaten masing-masing gitu. Kita nggak fokus sama yang lain. Tapi saat karantina kita dijadiin satu semua finalis. Kita tahu ada finalis yang kadang tuh bikin jiper, bikin insecure. Nah itu disitulah mental kita ditantang gitu, di challenge gitu Kak. Tapi itu menyisikan berapa peserta sih Kak? Karena Moka Jabar ini memang harus diikuti sebetulnya oleh seluruh representasi dari kota kabupaten, jadi nggak ada babak penyisihan Kak. Semua finalis itu ikut sampai grand final.
Oke, jadi memang itu apa ya, proses dari pinilih per kabupaten dan kota gitu ya sampai jadi Ya, satu, sampai akhirnya nih grand final itu menentukan juara 1, juara 2 dan lain sebagainya ya. betul Kak, betul. Oke, baik. Nah, Tevita ini sebagai penyandang Mojang Pinilih Jawa Barat, sebenarnya apa sih keuntungannya selain mungkin ya punya selempang sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Mojang Pinilih? Tapi keuntungan lainnya ada nggak sih, Kak? Pastinya ada dan aku yakin banget pasti kedepannya aku bakal dapet banyak banget manfaat dengan menjadi pinilih ini. Tapi mungkin sekarang yang paling bisa dirasain adalah gimana aku bisa bikin bangga orang-orang terdekat ya Kak. Iya. Maksudnya bahkan bukan cuman keluarga tapi juga teman-teman, tetangga-tetangga gitu, bahkan Pak RW gitu ya, Pak RT itu semua merasa wah, mereka semua merasa bangga gitu. Bahkan orang-orang yang nggak aku kenal pun akhirnya kasih apresiasi juga gitu. Dan di sini aku melihat bahwa oh ternyata banyak yang sayang sama aku gitu kan, yang mengapresiasi aku gitu. Even teman-teman kantor, bos-bos aku juga mereka semua mengapresiasi setinggi-tingginya dengan prestasi yang aku raih ini gitu. Dan aku Tapi yakin emang banget ke depannya pastinya akan banyak kemudahan yang bisa aku dapat gitu karena title ini gitu. Tapi pastinya di samping itu ada amanah juga yang harus aku jalankan. itu sih ya, luar biasa sekali ya. Menjadi suatu kebanggaan yang bahkan itu nggak cuman lingkungan terdekat keluarga saja, tapi dampaknya luar biasa sekali ya, sampai pada akhirnya PJ Bupati Bekasi juga memberikan apresiasi gitu ya, kita bisa lihat gitu ya, banyak support yang sampai pada akhirnya sekarang ini jadi apa ya, titel yang nggak cuma sebagai seorang Mojang Pinilih aja gitu ya rasanya, tapi jadi representasi tadi amanah besar. Tapi semangat terus ya Tevita, apapun kedepannya yang dihadapi, tapi semoga tetap terus semangat dan sehat pastinya. Baik. Tevita, ini kalau ngomongin, kita ini ngomongin agak santai nih Tevita. Ini sebenarnya hobinya Tevita tuh apa sih? Sebenarnya aku suka banget nyanyi karena memang aku suka musik, jadi Iya. suka banget nyanyi, terus juga suka bikin-bikin video kayak ya macam konten kreator lah ya. Tapi nggak seperti itu karena ternyata ngedit video dan bikin Iya. video itu butuh waktu yang cukup lama di tengah kesibukanku yang sekarang bekerja, jadi udah nggak sekonsisten itu untuk bikin-bikin konten. Terus apa ya, aku suka jalan-jalan sih Kak, suka kulineran, suka traveling. Tapi ini kalau ngomongin soal hobi-hobi kan, kalau anak-anak zaman sekarang ya, apalagi ini suka-suka bikin konten tuh rasanya ini ya, apa namanya, menarik banget gitu ya di era digital seperti sekarang, apalagi bisa ngebagi share-share pengalamannya. Tapi Tevita melihat gimana melihat dunia digital seperti sekarang, apakah ini menjadi sebuah hal yang sangat apa ya, emas banget gitu ya, peluang besar untuk kita nih sebagai anak-anak muda, atau justru kayak sebuah ancaman dengan teknologi yang sangat luar biasa ini bagi Tevita sendiri? Betul. Saya setuju bahwa sebetulnya kemajuan teknologi dan digitalisasi ini punya bak pisau bermata dua, Kak. Jadi dapat menjadi manfaat, tapi juga dapat menjadi ancaman untuk si penggunanya. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya sih. Kalau kita menggunakannya secara bijak, memanfaatkannya secara bijak, pasti manfaatnya kita dapat. Tapi ketika kita salah gunain, kita justru malah memanfaatkan hal-hal buruknya, itu bakal jadi ancaman untuk kita sendiri gitu kan. Karena sekarang segala informasi itu bisa berjalan sangat cepat, tersebar sangat cepat, jadi memang harus bijak dan hati-hati dalam menggunakan sosial media dan berbagai hal-hal digital lainnya gitu. Apalagi sekarang bisa kita tahu banyak banget kebocoran data, terus juga banyak banget informasi-informasi yang seharusnya nggak dilihat, seharusnya nggak disebar, tapi kita nggak pernah tahu gitu kan. Ada aja yang berniat buruk gitu kan, akhirnya terkuak dan segala macam. Jadi harus tetap hati-hati dan bijak dalam menggunakannya kan. Bener banget sih ya. Tapi di era digital seperti sekarang juga pastinya ini kehadiran digital ini bisa nge-branding kita juga ya lebih mudah pastinya. Kalau mungkin orang-orang zaman dulu rasanya nge-branding diri itu agak cukup effort sekali, kalau sekarang mungkin bisa kita buat konten atau apa gitu di media sosial, di Instagram gitu-gitu, jadi orang tahu siapa kita gitu yang sebenarnya gitu ya. Dan bahkan juga mungkin realisasi program-program dari Mojang Jajaka juga mungkin akan disampaikan lewat digital mungkin Kak. Pasti kita akan
memanfaatkan digitalisasi ini dengan sebaik-baiknya Kak, karena kita semua juga hadir dari generasi Z ya, generasi yang udah melek digital, generasi yang memang seharusnya sudah memanfaatkan digital dengan sebaik-baiknya dan bahkan membantu generasi-generasi sebelumnya untuk juga melek digital juga gitu kan. Kita udah ada beberapa program yang memang fokusnya itu digitalisasi. Programnya apa? Tunggu aja nanti di Moka Jabar. Jangan lupa follow Instagramnya Tevita juga boleh ya. Instagramnya Tevita, ngikutin kegiatan-kegiatannya Tevita, boleh di follow Instagramnya dan juga Moka Jabar ya. Di sana juga nanti akan ada program-program apa nih kira-kira nih dari para pinilih dan juga para finalis untuk bisa gebrakan-gebrakan barunya untuk membawa kebermanfaatan bagi masyarakat banyak pastinya. Baik, sebelum closing nih Tevita, nih kita pengen tahu target-targetnya Tevita nih apa nih akhir-akhir ini mungkin dalam waktu dekat. Target dalam Moka Jabar atau untuk yang lainnya nih Kak? Diri sendiri sih untuk diri sendiri sebetulnya aku sekarang fokusnya adalah bagaimana menjalani 1 tahun masa bakti ini dengan sebaik-baiknya, karena balik lagi aku udah pegang amanah yang cukup besar di pundakku sekarang dan di kepalaku sekarang gitu ya. Aku berusaha untuk gimana caranya setahun ke depan ini maksimal dengan apa yang bisa aku kontribusikan untuk Jawa Barat gitu ya. Jangan sampai amanah ini nggak terjalankan dengan baik gitu. Jadi aku lagi mau fokus ke sana dan pastinya tetap dengan target-target pribadiku, yaitu dari segi karir. Aku juga pengen terus improve skill-skill yang bisa aku improve dan juga banggain orang tua gitu ya. Mungkin lebih ke sana sih Kak, lebih ke karir dan Moka Jabar untuk saat ini. Untuk percintaan dan lain-lain itu dikesampingkan dulu. Nanti dulu ya. Oke, baik. Tevita, terakhir closing statement yang mungkin Tevita bisa sampaikan untuk para pemirsa BRTV di rumah nih, khususnya anak-anak muda, berikan motivasinya supaya mungkin bisa semangat terus buat menjalankan hari-harinya sebagai generasi muda gitu. Tevita silahkan. Oke. Jadi aku punya salah satu kalimat yang menurutku ini bagus banget, yaitu take every day and everything as a good chance to become a better person. Nah, jadi ambillah setiap kesempatan, setiap hari itu sebagai kesempatan atau sebagai peluang untuk kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, menurutku nggak harus jadi mojang jejaka, nggak harus jadi abang po, tapi jadi apapun itu yang penting selagi itu baik dan selagi itu punya manfaat untuk banyak orang, lakukanlah. Dan sebelum itu jangan lupa untuk kenali dulu diri kita, siapa kita, apa value yang bisa kita bawa, apa manfaat yang bisa kita sebarkan. Baru setelah itu kita tahu mana wadah-wadah yang setidaknya tepat untuk mewadahi aspirasi kita, mana wadah yang sekiranya tepat untuk bisa menyalurkan bakat dan minat kita gitu sih Kak. Jadi jangan harus selalu bisa melihat peluang dan peka terhadap sekitar supaya kita bisa jadi orang yang bukan hanya baik untuk diri sendiri tapi juga bisa bawa manfaat untuk banyak orang. Semangat semuanya. Baik, terima kasih Tevita atas banyak insight positifnya yang mungkin banyak disampaikan ya hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya gitu ya nonton program Ngobrol Bareng kali ini. Tevita tetap semangat juga ya dan pastinya jaga kesehatan terus. Salam untuk keluarga di rumah juga dan teman-teman Moka Jabar lainnya. Terima kasih Tevita atas waktunya. Terima kasih Kak VJ, terima kasih BRTV dan semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Tevita. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak ngobrol sama Tevita ya, Mojang Pinilih Jawa Barat 2023 yang mempunyai begitu banyak luar biasa cerita-cerita yang pastinya sangat menginspirasi. Semoga dengan pembahasan-pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan Anda juga dapat menyaksikan program-program BRTV di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita VJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.